Bu, saya sudah sempat nanya sama abang yang jualannya Bu. Kata abangnya baru buka aja sih Bu, baru kayak setahun kayak gitu kurang lebih Bu. Jadi kami agak bingung Bu gimana mau cari IRR sama NPV-nya Bu. Oke, jadi kalau dia baru buka 1 tahun terakhir, artinya kalian harus susun nilai prediksi ya, nilai prediksi arus kas dalam 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalian bisa menggunakan dasar apa namanya ya, forecasting ya, atau prediksi penjualan. Boleh menggunakan persentase pertumbuhan penjualan ya untuk bisnis yang sejenis, atau dasar rata-rata demand ya, rata-rata pertumbuhan produk demand untuk pertumbuhan produk yang kalian bahas atau kalian observasi. Kalau misalnya biaya, ya boleh menggunakan misalnya untuk pertumbuhan penjualan tadi kan menggunakan dasar demand ya, berapa persen pertumbuhan demand pada sektor atau barang yang kalian observasi, barang dari bisnis yang kalian observasi. Atau kalau untuk cost-nya, ya biaya-biayanya boleh menggunakan dasar inflasi pertumbuhannya gitu. Jadi untuk menghitung IRR dan NPV balik lagi kita menggunakan forecasting dari cash flow-nya. Kalau dia memang semuanya harusnya sih forecasting dari cash flow ya, karena kita kan kalau dalam analisis kelayakan investasi proyeknya belum kejadian. Ya, proyeknya belum kejadian, makanya NPV dan IRR ini kalau di manajemen dia masuk tahapan perencanaan dulu. Ya, jadi dalam tahapan perencanaan karena memang belum terjadi. Jadi asumsi yang digunakan di dalam cash flow untuk perhitungan NPV dan IRR adalah asumsi nilai prediksi. Nah, itu ya. Jadi kalian harus mengestimasi arus kas dalam 5 tahun terakhir itu ya akan seperti apa. Misalnya, oh iya Bu, pertumbuhannya kami asumsikan tumbuh 5% per tahun. Nah, dasarnya apa? Penjualannya tumbuh 5% per tahun. Nanti pakai asumsi dasar, misalnya, oh iya semakin meningkat Bu di sektor food and beverage, sales-nya kami ambil terjadi pertumbuhan permintaan sebesar 5% rata-rata per tahun. Kemudian untuk cost, misalnya mengikuti rate inflasi, ya year on year, berapa persen per tahun. Jadi biaya-biaya pertumbuhannya 5%, ya kan katakan, atau 4% ya, inflasi kita kan di rata-rata 4% sampai 5% per tahun. Nah, kemudian kalau sales-nya pertumbuhannya berapa? Misalnya ya boleh menggunakan, cari aja misalnya sektornya food and beverage, carilah perusahaan-perusahaan di sektor food and beverage, sales-nya itu tumbuh berapa persen setiap tahun. Ya, boleh lihat di laporan keuangan perusahaan yang TBK gitu ya. Jadi penjualannya tumbuh berapa persen per tahun, itu dasar yang kalian gunakan. Itu ya. Oke. Cukup jelas ya, berarti kelompok Edaria udah hampir selesai ya. Minggu depan berarti udah bisa ya untuk presentasi ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya apakah boleh nanya lagi Bu? Kan boleh. Kebetulan usaha yang kami selidiki ini kan UMKM Bu. Jadi dia bilang kalau dia nggak berani ngambil hutang Bu, dan di sisi lain kan dia nggak punya saham Bu. Kira-kira gimana ya Bu untuk cost of debt dan cost equity-nya Bu? Kalau misalnya nggak ada saham berarti Bu nggak ada perhitungan cost of equity-nya kan Bu. Tapi kalau misalnya hutangnya juga nggak ada, gimana? Terima kasih. Jadi Bu, dia ngambil modal dari mana Juwita? Ini kan abangnya cukup muda gitu ya kan Bu. Dia dapat modalnya dari kayak uang jajan-jajannya dulu kayak gitu dari orang tuanya Bu. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, ini bidang apa ya? Kafe? Enggak Bu, kami ambil apa Bu? Kayak abang-abang jual tukang ayam penyet kayak gitu Bu.
Restoran. Bukan Bu, mirip angkringan kayak gitu. Oh, oke. Berarti rumah makan ya? Bisa dibilang kayak gitu sih Bu, cuma nggak ada rumahnya, cuma kayak di pinggir jalan kayak gitu Bu. Oke. Oke, nanti solusinya, meskipun dia pakai uang jajannya dia, tapi kita berasumsi secara teori dia pakai modal sendiri. Ya, kalau misalnya modal sendiri, ada dua ya, kalau kita kenal di cost of capital, ya kan? Kita belajar cost of capital, untuk equity itu ada cost of common stock equity, cost of return earning, ya, kemudian cost of preferred stock kan. Nah, kalau kita bicara dia modalin sendiri, ya, berarti dia pakai common stock, ya. Common stock sama return earning itu kan sama perhitungan cost of equity-nya. Ya, jadi meskipun dia bilang, oh saya nggak pakai pinjaman, saya nggak pakai saham, tapi kita berasumsi dia pakainya modal sendiri. Kita namakan dia equity, dia modal sendiri. Nah, dalam perhitungan cost of equity, kita bisa menggunakan rate atau persentase untuk sektor yang sejenis. Ya, kita hitung return, ya return dari investasi pada sektor yang sejenis. Biasanya kita kalau misalnya dia sektor food and beverage, penyedia makanan dan minuman, ya berarti kita estimasi aja ya return yang diberi return saham menggunakan model CAPM untuk sektor makanan dan minuman. Ya, sektor food and beverage. Nanti boleh kamu search aja salah satu perusahaan yang mirip, misalnya apa ya? Japfa ya, kalau ayam-ayaman gitu ya. Japfa Comfit Indonesia misalnya, itu kan penyedia barang-barang makanan dan makanan ya, yang berhubungan dengan ayam. Ya, ini kan makanan instan. Kalau yang tadi warung makan ya, warung makan. Nah, yang mirip seperti itu kita ambil dasar. Hitunglah berapa return dengan model CAPM pada misalnya perusahaan Japfa Comfit Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Ya, udah tahu ya, saya udah pernah ajarin ya cara menghitung return menggunakan model CAPM ya. Nah, nanti gunakanlah return pada model CAPM itu sebagai cost of equity-nya. Nah, cost of equity-nya itu kalian pakai nanti sebagai tingkat diskonto untuk NPV dan dasar keputusan IRR. Gitu. Ya, jadi meskipun kita nggak pernah tahu, oh Bu, warung makan itu nggak tahu Bu, pemiliknya berapa return yang diharapkan dari investasi pada warung makan, gitu ya. Nah, tapi by teori kita bisa harapkan ya minimal return dari warung makan ini mirip-mirip lah sama Japfa Comfit Indonesia yang produknya juga adalah ayam ya, makanan, walaupun dia makanan instan tapi dia mirip-mirip lah ada daging ayamnya juga. Kalau resto yang jaringan restoran itu saya nggak tahu ya apa, nggak jarang ya yang udah TBK ya. Kayak harusnya sih kayak KFC gitu-gitu ya, tapi KFC juga belum TBK. Tapi saya boleh nanti di search juga kalau misalnya ketemu alternatif kedua, berapa return dari franchise rumah makan atau restoran, ya return per tahun. Baik Nah, Bu, itu terima boleh. kasih Bu. Ya. Sebelumnya Bu, kan kami sebenarnya cari yang KFC ya kan Bu, cuma KFC-nya itu negatif Bu, kebetulan dia udah banyak hutang juga. Kalau misalnya itu dipakai kayaknya kurang cocok Bu, jadi kami akan pakai yang pertama Ibu bilang, PT Java Fresh ya Bu, kalau tidak salah Bu. Japfa Comfit Java Indonesia. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya Bu. Terima kasih Bu. Ya.
Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi bagus ya, kelompoknya udah kelihatan ya, bisa mengestimasi. Ada lagi kelompok yang lain yang mau membagikan progresnya atau kendala yang dihadapi? Ada? Ini si Juwita aja nih yang selalu ini ya, berinisiatif ya. Yang lain malu-malu atau memang belum ngerjain? Coba ya, saya mau panggil dulu deh, yang jarang saya panggil. Si kelompoknya Dea Marcella. Iya, Bu. Nah, udah di mana progresnya kelompoknya Dea? Udah masuk ke perhitungan cash flow-nya, Bu. Dia bisnis cash flow-nya udah. Dia bisnis industri perkebunan. Bisnis apa? Industri perkebunan, Bu. Industri perkebunan. Produksinya apa? Produknya apa? Atau investasi yang contoh kasus investasi yang kalian analisis apa? Dia itu PT Dian Anugrah Mandiri, Bu. Kalau produknya sawit, Bu. Ya, jadi yang mau dianalisis dalam konteks apa? Atau dalam kasus apa? Maaf, Bu, kelompok saya belum bahas sampai di situ. Berarti belum ada progres, masih cari perusahaan ya? Mungkin, Bu, kalau misalnya nanti susah dari perusahaan ini, mungkin bakal ganti ke cari perusahaan yang lain, Bu. Oke, berarti belum ya? Belum ada progresnya ya? Oke. Iya, Bu, belum. Berikutnya si kelompoknya Ferry itu satu kelompok sama Juwita, bukan? Bukan, Bu, sama Petri. Oke, jadi Petri. Kelompok kami ini datanya sudah didapat, Bu. Jadi tinggal eksekusi aja lagi, Bu. Jadi kami mengambil kayak makanan-makanan gitu, Bu. Produknya ayam, ada kulit ayam kayak sate-sate gitu dan jagung. Ini termasuk UMKM juga dan kebetulan sama seperti Jui, Bu, baru buka jalan kedua tahun. Jadi kayaknya kami ngikut kelompok Jui nyari progres ke 5 tahun ke depannya, Bu. Funding mereka dari mana? Gunakan dananya. Fundingnya dari uang jajan sendiri, Bu. Dari modal sendiri? Iya, dari modal sendiri, Bu. Oke, nggak ada utangnya? Nggak ada utang, Bu. Oke. Lagi perusahaan UMKM, Bu. Jadi kayak mereka nggak berani mengambil utang, Bu. Oke, berarti kalian hitung untuk kasus investasi baru? Iya, Bu. Dia buka resto atau apa nih ceritanya? Atau buka gerobak atau apa gitu? Kayak bisa dibilang kayak warkop, Bu. Warkop. Sama ada kayak ada gerobaknya sama ada warkopnya gitu, Bu. Oke, dia ada gedungnya atau hanya gerobak? Gerobak. Habis itu menggunakan lahan yang di luar, Bu. Oke. Sip, dari kelompoknya Ferry Patrick sudah. Berikutnya saya mau follow up dulu kelompok lain. Siapa ya? Vinanda Putri. Vinanda sekelompok siapa? Saya sekelompok sama ini, orang Uni, Bu.
sama kayak Apa? umum. Oke, ini apa bisnisnya atau UMKM-nya? Kami buat ngambil bisnis dari kayak cafe gitu, food and beverage. Cafe. Oke, untuk kasus yang seperti apa? Kasus kami mau masuk analisis cash flow-nya. Yang udah dibuat itu kayak klarifikasi cash flow dan rekapitulasi biayanya, Bu. Gimana? Kami udah mau masuk ke analisis cash flow-nya, Bu. Udah ngebuat klarifikasi cash flow progresnya. Oke, klasifikasi cash flow-nya sudah. Untuk Oke. kasus apa? Penggantian mesin atau investasi baru? Investasi baru deh kayaknya, Bu. Investasi baru. Kalau masalah mesin, kayaknya udah kayak udah nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti produknya apa nih kafenya? Menyajikan apa dia? Food and beverage. Ya, apa produknya? Tadi kan kayak si Juwita kan dia gitu ya. ayam penyet kayak gitu. Kalau kami kayak mie Aceh, ada yang penyet juga sih. Kayak minumnya juga gitu. Kayak mie Aceh kayak warkop gitu, Bu, dia. Oke. Berarti banyak menunya ya. Lokasinya di mana nih, Vinanda? Izin menjawab, Bu, di depan Royal Sumatera, di Jalan Jamin Ginting. Dia, gedung atau tenda atau apa nih bentuk warungnya? Kayak ruko gitu, Bu, ruko teras-teras rumah gitu, tapi agak besar sih. Oh, oke. Itu sewa atau dia punya sendiri? Sewa, Bu. Sewa. Udah nanya sumber permodalannya dari mana? Sumber permodalannya itulah, Bu, yang mau ditanya. Soalnya belum ditanya sih. Oh, belum ditanya. Oke. Berarti masih ada observasi lanjutan? Iya, Bu. Oke. Ya udah, berarti minggu depan mestinya udah clear ya? Iya, Bu. Nggak ada problem lagi ya? Oke. Oke, Bu. Sip. Kelompok berikutnya siapa ya? Coba saya mau tanya kelompoknya si Diamond Sun Sianturi. Ada nggak? Kamu sekelompok sama siapa Diamond Sun? Sama Egi, Bu. Egi, Kevin, BK. Oke. Kalian ngambil bisnis apa? Kafe, Bu. Atau UMKM apa? Hah? Kafe, Bu. Kafe juga? Iya, Bu. Oke, kafe. Ini apa yang dijual? Makanan sama minuman, Bu. Ya, dalam bentuk apa menunya? Tadi kan ayam juga, warung ayam penyet gitu. Enggak, Bu. Jadi? Agak banyak juga menunya, Bu. Nasi goreng ada. Mie goreng juga, Bu. Sama kopi juga ada, Bu, sebagai minumannya, Bu. Ayam juga ada. Banyak menunya, Bu. Di daerah mana? Di Sibolga, Bu. Sibolga? Iya, Bu. Oke, bentuknya dia gedung atau apa nih? Gerobak atau tenda atau apa nih? Gedung, Bu, tapi nggak terlalu besar juga, Bu. Kayak pondok gitu di pinggir pantai, Bu. Oh, oke. Pondokan ya. Udah tahu lah ya, apa aja peralatan yang diinvestasikan di situ? Udah mulai ditanyain, diobservasi? Sudah mulai, Bu, tapi belum semuanya, Bu. Oke, pertanyaannya, permodalannya kalian udah tanyakan? Cost Udah, Bu. of capitalnya dari mana? Utang, Bu. Sebagian, Bu. Oke, sebagian utang, sebagian dari modal sendiri. Berarti udah bisa ya ngitung cost of capitalnya ya? Iya, Bu. Oke.
Minggu depan berarti udah bisa final ya presentasinya ya. Oke, berikutnya dari grup siapa lagi ya? Christopher Markus. Ada nggak? Ya Bu, Kamu satu grup sama siapa? sama kelompok Adriel Bu. Adriel. Iya. Oke, kalian ngambil bisnis apa? Atau UMKM apa? Kafe juga Bu. Kafe juga di Tasbi. Oke, di Tasbi. Terus berarti analisisnya ini, investasi buka kafe baru gitu? Kalau untuk barunya kurang tahu sih Bu. Soalnya kita baru dapat data ininya tadi pagi. Untuk Hah? Data apa? ini kita baru dapat datanya ini, bukan data sih, laporannya tadi pagi baru kita apply. Soalnya kita dari kemarin udah minta pastinya cuma belum untuk perhitungannya. Kasusnya kasus apa? Ya ini investasi. Tapi baru berjalan 2 tahun sih kasusnya, masih terhitung baru sih Bu. Ya, berarti kan analisis investasi baru. Ya. Iya Bu. Oke, menunya sama juga, makanan minuman. Iya Bu. Lokasinya di Tasbi ya. Ya. Fundingnya udah dapat dari mana? Fundingnya modal sendiri. Modal sendiri. Nggak ada utang. Kurang tahu kalau utangnya. Kurang tahu. Oke, berarti harus diobservasi ulang ya. Ya, sih Bu. Oke. Nggak ada kendala ya. Sejauh ini belum ada. Oke. Oke, berikutnya si kelompoknya Zahara Lumunga. Ada Zahara? Bu, saya satu kelompok sama Christopher. Oke, berarti udah. Revani Nurul. Iya, Bu. Ya, sekelompok sama siapa Revani? Sama Nomida, Angelica, sama Juni, Bu. Ini ngambil bisnis apa? UMKM-nya? Produksi jahe merah, Bu. Jahe merah. Ini, oke, berarti pabrik ya? Ya, Bu. Ya, oke, bagus. Yang dianalisis apa? Baru nemu tapi mulai. Itu Bu, kendalanya di cost of equity sama cost of debt Bu, karena usahanya itu kan Bu, dia modal sendiri terus juga nggak ngutang Bu, jadi kami kendalanya nggak bisa ngitung cost of equity sama cost of debt-nya Bu, kayak orang Jui tadi Bu. Oke, kalian udah tahu produsen yang mirip-mirip sama ini? Perusahaannya? Belum Bu. Tapi ini masih kayak UMKM gitu sih Bu, usahanya. Nah, meskipun dia UMKM, bukan berarti dia nggak bisa dapat untung ya. Justru UMKM itu kan diharapkannya apa namanya ya? Level up ya istilahnya ya. Kalau misalnya kita asumsikan menggunakan modal sendiri, biasanya kan harusnya dia dapat untungnya lebih banyak ya dibandingkan dengan kalau dia pinjaman. Jadi requirement return-nya itu justru harusnya lebih banyak. Nah, kamu bisa menggunakan, saya nggak tahu nih yang udah
Mungkin yang mirip jahe merah adalah Sido Muncul ya. Jamu-jamuan kan kalau Sido Muncul. Nah, kamu cari yang mirip kayak tadi si Juwita. Jahe merah itu kan minuman kesehatan ya. Iya, Bu. Nah, yang memproduksi minuman kesehatan sejenis adalah Sido Muncul. Nah, nanti coba cek berapa cost of equity untuk PT Sido Muncul. Ya, jadi kita pakai requirement-nya adalah cost of equity dari PT Sido Muncul untuk model CAPM. Gitu. Jadi meskipun dia UMKM, ya, harapannya UMKM ini bisa menjual harga yang atau mendapatkan keuntungan yang fair atau yang sama ya dengan PT Sido Muncul. Kalau misalnya coba cek aja nanti berapa persen sebenarnya return saham PT Sido Muncul dalam 5 tahun terakhir, 1 tahun. Untuk data 1 tahun ya. Mungkin nggak nyampe 20%, mungkin hanya sekitar 15-16% setahun. Dan itu masih suku bunga yang wajar, tingkat diskonto yang wajar. Menurut saya. Jadi minggu depan, ini beneran dihitung ya, jangan cuma di ini ya. Nanti saya mau cek hasil perhitungannya, lampirannya ya di laporannya. Oke, jadi nanti dicek. Kamu udah pernah saya ajarin kan, masih ingat ya cara menghitung RI, return, untuk model CAPM. Ya kan? Siapa tadi? Revani? Masih ingat nggak? Bu, sedikit. Nanti saya buka PPT-nya, Bu. Maaf, Bu. Oke, harus bisa ya. Karena udah pernah saya ajarin juga. Oke, ada lagi kendalanya? Jadi cost-nya udah kebentuk ya, sudah di analisis ya, dikelompokkan. Sudah, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang belum? Ini udah berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi baru satu kelompok yang belum ada progres. Ya, kemudian coba satu lagi lah ya yang kira-kira si John Kennedy Malau. Ini satu kelompok sama siapa? Jeremia? Bukan, Bu. Sama Oh, bukan. Raymond. Raymond. Itu apa bisnis yang kalian ambil? Atau UMKM? Oh, UMKM yang diobservasi di bidang apa? Food apa, Bu? Makanan dan minuman, Bu. Kafe, Bu. Oke, kafe. Di lokasi mana? Kurang tahu lokasinya, Bu. Karena yang mantau ke lokasi 3 orang, Bu. Kami yang nggak di Medan. Siapa yang ke lokasi? Siapa temennya di sini? Kamu satu grupnya sama siapa? Yang menjawab, Bu, di Ibu Seraya, Bu, Petisa, daerah Petisa, Bu. Oke. Daerah Petisa. Oke, terus analisisnya untuk apa? Kasus apa? Buka kafe baru. Kafe baru, Bu. Iya, buka kafe baru, Bu. Oke. Fundingnya udah dapat? Modal sendiri, terus ada utangnya, Bu. Udah tahu cara ngitungnya? Cost of capitalnya ya? Udah ya? Oke. Nah, nanti tanyakan omset mereka sudah masuk rate pajak atau belum. Ya, kalau misalnya nanti dia ternyata ada utang sama ada modal sendiri,
tapi ternyata omsetnya belum kena pajak, ya jadi jangan dibuat KD after tax, pakainya KD aja, karena dia belum dikenakan pajak kalau omsetnya belum kena pajak. Kalau omsetnya udah kena pajak, baru menggunakan KD after tax. Jadi nggak semua UMKM itu sudah kena pajak ya, karena ada beberapa golongan omset tertentu yang sama pemerintah itu harus bayar pajak. Tapi yang belum, ya belum kena pajak. Tapi kalau dia sifatnya restoran, namanya franchise, itu biasanya udah kena pajak. Oke, progresnya berarti cash flow-nya udah diklasifikasikan, Nurul sama John. Udah Ibu, cuman harga-harganya mungkin ada yang cari dari Google memang Bu, karena nggak dikasih. Harga apa nih? Harga produknya? Ya kayak mesinnya Bu gitu, mesin kopi atau apanya gitu Bu. Oke. Nggak masalah ya. Oke, ada lagi? Yang kelompok lain yang punya masalah? Saya rasa cukup lah 9 kelompok yang saya tanya ya. Totalnya ada berapa kelompok ya? Rebecca. Ada 10 Bu, 10 kelompok. Oh, kelompok siapa ini yang belum? Belum saya tanya. Sepertinya kelompok Mazaya tadi udah ya, kalau nggak salah. Mazaya. Iya Bu, kelompok kami belum Bu. Oke. Mazaya itu satu grup sama siapa? Saya sama Gina Sonya, Topik, Fania, sama Michael Bu. Ngambilnya apa? Kami ngambilnya kayak usaha lesehan gitu Bu, dia tergolong restoran gitu. Warung makan ya? Iya Bu. Apa produknya? Dia sebenarnya tempat makan digabungin sama tempat wisata gitu sih Bu. Jadi dia punya beberapa hewan ternak gitu Bu. Jadi dia punya lahan lumayan luas. Jadi lahannya itu dibagi untuk wisata ternaknya itu sendiri sama rumah makannya itu Bu gitu. Jadi yang dijualnya di situ produk dari ternaknya itu, dan ada juga kayak yang menu-menu biasa kayak nasi goreng, mie goreng gitu-gitu Bu. Oke, mungkin pertanyaannya nanti harus ditanyakan mana omset utama atau bisnis utamanya. Apakah dari wisatanya atau dari usaha warung makannya? Kecuali misalnya di sistemnya untuk masuk ke sana harus bayar tiket. Baru di dalam kalau mau makan berarti konsumen beli dari warung makan di situ. Ibu. Tapi sebenarnya dia usahanya bukan terpisah Bu. Jadi dia memang rumah makan, tapi karena dia punya hewan ternak itu, jadi dijadikannya tempat wisata juga Bu. Jadi bukan kayak kita bayar tempat wisatanya terus beli makan, enggak Bu. Jadi kalau misalnya kita beli makan di sana ya otomatis kita bisa lihat bisa sekalian lihat wisatanya gitu Bu. Berarti pekerja-pekerja di sana mengelola warung makan, bukan mengelola wisatanya dong? Iya Bu. Oke. Berarti dia bisnis utamanya tetap warung makan. Iya Bu. Oke. Ya udah, berarti nanti fundingnya dari mana dia katanya? Kebetulan Bu, kami udah ada observasi ke lokasi rumah makannya, cuman belum ada beberapa data yang belum kami dapat Bu. Itu contohnya fundingnya, kami belum bisa memastikan dari mana dia Bu. Tapi kalau masalah lahannya, dia memang lahan sendiri Bu. Lahannya milik sendiri. Iya, lahan dan bangunannya itu milik sendiri. Ukurannya kalian tanya? Belum sih Bu, karena belum ada ketemu sama ownernya, karena belum berhasil untuk janjian sama ownernya ini,
Tapi memang udah ke sana, Bu, dan mau bertanya sama pegawai-pegawainya juga, pegawai-pegawainya kurang tahu, Bu, gitu, dan kurang mau membagikan informasi gitu, Bu. Jadi rencananya memang kami ada observasi lanjutan lagi, Bu, setelah ini. Oke, nanti mungkin clue-nya karena dia lahan milik sendiri, berarti tanya ukurannya berapa. Ya, mungkin dia nggak akan kasih tahu harga tanah itu, tapi kita valuasi aja ya, ukuran berapa kali berapa, di sana harga tanah berapa. Jadi divaluasi nilai asetnya itu berapa. Iya, Bu. Baik, Bu. Gitu. Oke deh, berarti udah semua ya, nggak ada kendala. Saya prediksi sih minggu depan sudah selesai ya progresnya dan udah bisa kita lihat analisisnya, project-nya ya, project cash flow-nya apa saja dan analisis NPV IRR-nya. Oke, ini Rebecca, ada satu kelompok lagi yang belum. Kelompok berapa lagi nih Rebecca? Kayaknya udah 10 deh. Juwita tadi udah. Kelompok berapa yang belum? Kalau nggak salah kelompok 1, Bu. Kelompok Evita, Mita, Tasya, Bu. Oke. Berarti ada 11 ya? Enggak, Bu. Ada 10 kelompok, Bu. Jadi kan, oke. Yang industri perkebunan tadi Dea ya? Iya, Bu. Oke. Oke, kelompoknya si Evita dari mana bisnisnya? Oke, Bu, izin menjawab. Sebelumnya saya minta maaf karena di situ off cam ya, Bu. Sebenarnya saya on cam, Bu, cuma pakai 2 device. Satu lagi. Kami ngambil bisnis coffee shop, Bu, beverage. Oke, Jadi terus? progresnya itu kami udah masuk ke klasifikasi cash flow-nya. Kami udah dapatkan equipment-nya juga udah kami tanya tentang mesin dan segala macam. Tapi kami lupa nanya funding-nya, Bu. Apakah dia modal sendiri atau utang begitu, Bu? Nah, ini penting ini karena nanti diskontonya harus diketahui ya. Iya, Bu. Itu nanti ada observasi lanjutan, Bu. Oke. Lokasi kafenya di mana nih, coffee shop-nya? Itu yang survei Mita, Bu. Jadi di domisilinya dia di Batam, Bu. Coffee shop-nya juga ada di Batam. Oke, coffee shop-nya di Batam. Oke, berarti nanti tugas berikutnya cuman tinggal observasi itunya ya. Berapa struktur modalnya dari mana ya, sama cost of capital-nya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, sip. Makasih ya. Berarti udah ya dari kelompoknya Evita dan kawan-kawan. Oke, berarti projectnya udah bisa jalan ya. Kalian sudah tahu kalau nanti punya bisnis ya atau misalnya kerja di perusahaan, udah tahu cara menganalisis investasi layak atau tidak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Nah, harapannya ya ini ilmu yang kamu kerjakannya benar-benar, jadi memang benar ini akan kepake dimanapun kamu kerja ya atau apapun bisnis yang kamu buka. Ya, balik lagi, manajemen bukanlah manajemen tanpa ada perencanaan. Ya, jadi karena saya sudah bilang, analisis kelayakan investasi merupakan tahap pertama dari suatu investasi di perusahaan atau tahap perencanaan. Kalau misalnya nggak ada perencanaan, tapi bisnis itu berjalan, ya bisa dipastikan bisnis itu akan gagal. Ya, bisa dipastikan bisnis itu akan gagal. Walaupun dia bilang, oh nggak pernah kita action dulu, tapi setidaknya dia punya analisis tahap awal. Itulah manajemen. Kalau misalnya nggak ada perencanaan tuh namanya nekat. Ya biasanya yang nekat itu ya hanya 1 dari 100 yang berhasil.
Tapi kalau dia sudah melalui tahapan perencanaan, ya untuk eksekusi itu tentu akan lebih mudah. Ya, tentu orang yang manajemennya bagus biasanya peluang berhasilnya nggak 1:100 ya. Saya bisa pastikan 10 dari 100 bisnis yang melakukan manajemen itu pasti berhasil. Oke deh, bagus ya. Jadi kelompoknya sudah bisa berkoordinasi satu sama lain. Kita lanjutkan ke topik kita berikutnya ya. Minggu lalu kita